Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Krispan Simanguncong dengan NIM 52312300018. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mensimulasikan sesuai tugas yang disuruh pada file, yaitu mensimulasikan eskalator datar otomatis, yang dimana pada perintah pertama disuruh memindahkan beban 100 kg sejauh 10 meter, yang kedua memindahkan beban 200 kg sejauh 15 meter, dan yang ketiga memindahkan beban 300 kg sejauh 5 meter. Nah, adapun jurnal yang saya pakai di sini, jurnalnya itu berjudul Investigation of the Performance of PID Control Scheme for Linear Conveyor System of Manufacturing Shop Floor. Nah, di mana pada jurnal kali ini dia menggunakan conveyor, yang dimana conveyor itu memiliki prinsip yang sama dengan eskalator datar otomatis. Nah, adapun persamaan yang akan saya pakai pada jurnal kali ini yaitu GS sama dengan 0,015 per 0,01 S kuadrat ditambah 0,14 S ditambah 0,40015. Nah, langsung saja kita ke rangkaian simulingnya. Nah, berikut adalah rangkaiannya, yang dimana pertama itu adalah ada konstan. Konstan itu apa sih fungsi konstan? Nah, konstan di sini fungsinya sebagai trigger untuk MATLAB functionnya. Nah, di sini saya ada memiliki dua konstan untuk dua MATLAB function. Nah, selanjutnya itu ada MATLAB function. Nah, saya memakai MATLAB function di sini untuk yang pertama itu set point, yaitu isi dari filenya itu adalah pada keadaan 1 R sama dengan 10, atau pada tugasnya tadi jarak 10 meter. Keadaan kedua itu 15 meter, dan keadaan yang ketiga itu 5 meter. Nah, untuk MATLAB function yang kedua itu sebagai bebannya, yang dimana mode pertama itu sebesar 100 kg, dan mode kedua itu sebesar 200 kg, dan mode yang ketiga itu sebesar 300 kg. Nah, yang berikutnya saya menggunakan 3 display. Yang pada display pertama itu untuk menampilkan jauh jaraknya atau set pointnya. Nah, untuk display yang kedua itu menampilkan error. Nah, untuk display yang ketiga itu sama seperti display yang pertama. Nah, berikutnya ada PID. Nah, nilai dari PID di sini sudah saya tuning dan dapat dia di proporsionalnya 58,7 sekian, integralnya 174,64 sekian, dan derivatifnya 4,364 sekian. Nah, fungsi PID ini apa itu PID? PID P itu proporsional. Dia akan bekerja dengan memberikan aksi kendali sebanding tapi dengan error yang sangat besar. Nah, yang berikutnya itu adalah integral. Integral ini bekerja dengan mengakumulasi error terhadap waktu, yang dimana artinya error itu akan kecil tapi akan berlangsung lama dan tetap akan diperhitungkan. Nah, yang ketiga itu ada D atau derivatif. Pengendali derivatif ini bekerja berdasarkan laju perubahan error, bukan besar errornya. Nah, berikutnya ada transfer function. Nah, transfer function ini merupakan si eskalatornya, tapi dia dalam bentuk matematis atau persamaan. Nah, saya dapatkan ini tadi transfer functionnya dari jurnal, yaitu 0,015 per 0,01 S kuadrat tambah 0,14 S ditambah 0,40015. Nah, berikutnya di sini ada MUX. Nah, MUX ini sebagai ibarat katanya cok sambung gitu, untuk menggabungkan 3 buah input supaya bisa tertampil nanti 3 sinyal di scope. Nah, scope di sini untuk menyampaikan sinyal outputnya. Nah, di sini kita akan coba runkan.
Nah, dapat kita lihat pada kondisi pertama, error yang didapat di sini adalah minus 3,8335 sekian. Lalu kita coba akan lihat di scope-nya. Nah, dapat kita lihat pada grafik yang dimana warna kuning itu sebagai acuan grafiknya atau titik atau sebagai inputnya. Nah, warna orange di sini itu adalah outputnya, dan biru ini sebagai errornya. Nah, dapat kita lihat output bergerak dari 0 hingga steady state itu pada waktu 1,5 detik. Nah, begitu juga errornya. Errornya stabil di keadaan 1,4. Nah, pada kondisi pertama mesin eskalatornya stabil di detik ke stabil di jarak ke 1,5. Nah, kita lanjut pada keadaan kedua. Nah, kita coba run. Nah, didapat error pada keadaan kedua itu min 1,938 sekian. Nah, dapat kita lihat pada keadaan kedua ini mesin stabil di menit ke mesin stabil di menit ke 1,8. Nah, kita lanjut ke keadaan yang ketiga. Nah, error pada keadaan ketiga itu min 1,916 sekian. Nah, langsung kita lihat di grafiknya. Nah, dapat kita lihat pada kondisi ketiga ini sedikit berbeda dengan kondisi pertama dan kedua. Pada kondisi ketiga, dia grafiknya naik terus hingga 1,3, lalu mengalami undershoot sebesar ke 1,2, lalu dia naik lagi stabil hingga detik ke Nah, dia stabil di detik 2,1. Nah, baik. Telah selesai presentasi saya. Sekian, terima kasih.